Salam, Khotbah Pendeta Langsung Sitorus, Bishop HKI periode 2010-2015 dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 14, yakni Evangelium di minggu ke-9 setelah Trinitas tanggal 21 Agustus tahun 2022. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini ditentukan dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayat 14. Mari kita baca bersama. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan atau tidak pernah kering. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman yang sampai kepada kita. Mari kita renungkan firman ini dalam bingkai tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Berbahagia dan diberkatilah orang yang mendengar, menghayati, memahami, dan melakukan firman maupun perintah Tuhan. Amin. Mari kita simak satu persatu renungan kita. Yang pertama, ketimpangan sosial diperparah oleh dua situasi. Pada zamannya pengikut Nabi Yesaya atau penulis cerita Yesaya menyampaikan nubuat yang tertulis dalam Yesaya 56 sampai 66, yang para ahli kitab menyebutnya cerita Yesaya atau Yesaya jilid 3, di mana perikop renungan kita termasuk bangsa Yehuda atau Israel sudah kembali dari pembuangan Babel. Bahkan setelah perintah izin dari Raja Darius pertama melanjutkan pembangunan Bait Suci, Yerusalem yang sempat tertunda sudah selesai dibangun kembali, tetapi tembok Yerusalem belum mulai dibangun. Penegakan pelaksanaan ibadah bangsa Yahudi sudah dilakukan karena sudah ada mezbah dibangun di mezbah yang dahulu, dan mereka dapat melakukan ritus-ritus keagamaan sesuai dengan pengaturan Imam Yesua bin Josadak dan Esra. Tetapi kepedulian mengatasi ketimpangan sosial, misalnya kepedulian kepada orang miskin, orang yang menderita, yang terlantar, masih minim. Bahkan dikatakan sangat jauh dari pikiran bangsa Israel. Raja Darius telah digantikan oleh Raja Xerxes pertama, nama alkitabiahnya Artasasta, yang memerintah tahun 486 sampai 465 sebelum Kristus. Raja ini mengizinkan Esra dan rombongannya kembali ke Yerusalem agar dia mengatur hukum agama Yahudi di Yerusalem. Esra memahami bahwa perkawinan campur Yahudi dan non-Yahudi adalah dosa,
sehingga memerintahkan agar setiap Yahudi yang beristri non-Yahudi menceraikan istrinya dan mengucilkan anak-anak yang dilahirkannya dari keluarga masing-masing. Kejamnya itu. Memang Jonathan bin Asael dan Yahzea bin Tikwa disokong oleh Mesulam dan Sabetai orang Lewi menentang ketetapan yang dibuat Esra itu. Tetapi mereka ini dikalahkan oleh sidang para imam. Baca Esra 10 ayat 16-17. Dengan perceraian dan pengucilan anak-anak yang dilahirkan istri non-Yahudi itu, bertambahlah orang-orang mengalami ketimpangan sosial di Yehuda dan Yerusalem. Pemerintah Persia hanya menyokong biaya pembangunan Bait Suci Yerusalem dan pengembalian peralatan-peralatan Bait Suci yang sempat dirampas oleh Raja Nebukadnezar dulu. Tetapi bantuan untuk mengatasi ketimpangan sosial untuk masyarakat Yehuda Yerusalem tidak ada. Sebenarnya itu harus diusahakan oleh kaum Yahudi saja sesuai ajaran agama mereka. Tetapi hal itu belum terlaksana. Bahkan sifat egoisme hanya peduli keluarga masing-masing yang sangat subur berkembang di kalangan orang Yahudi. Sewaktu Raja Artasasta atau Xerxes dan selanjutnya di zaman penggantinya Raja Artaxerxes Longimanus tahun 464 sampai 423 sebelum Kristus, kerajaan Persia sibuk dan repot mengatasi kebangkitan dan perlawanan atau pemberontakan dari bangsa Yunani dan bangsa Mesir. Untuk itu kerajaan Persia harus mengumpulkan dana untuk peperangan itu, sehingga harus ditarik pajak dari semua negeri jajahan mereka, termasuk dari penduduk Yehuda Yerusalem. Politik negara tersebut membuat ketimpangan sosial di kalangan kaum kaya berada dan kaum pinggir atau kemiskinan semakin dalam di kalangan orang Yahudi. Penderitaan rakyat itu tidak diperhatikan dengan serius oleh tokoh atau pemimpin agama Yahudi dan tidak berusaha untuk mengatasinya. Bahkan dana yang dikumpulkan di Bait Suci digunakan untuk kalangan ekonomi kuat saja agar mereka tetap dimampukan memberikan persembahan-persembahan berupa kurban-kurban bakaran dari hewan-hewan halal yang ditentukan menurut hukum Taurat Musa. Tuhan marah kalau negara dan lembaga agama atau dua lembaga yang diwajibkan untuk mengatasi ketimpangan sosial di tengah masyarakat tidak melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Yang kedua, hanya melaksanakan ritus ibadah umat Yahudi tidak cukup, harus dibarengi usaha turut mengatasi ketimpangan sosial. Ada 3 hal penting dalam keagamaan Yahudi yang harus ditindaklanjuti dengan usaha mengatasi ketimpangan sosial, yakni pertama mempersembahkan hewan persembahan, yang kedua puasa, yang ketiga merayakan hari Sabat. Hukum Musa mengaturkan bahwa bangsa Israel harus mempersembahkan berbagai persembahan berupa hewan-hewan halal yang diatur penyampaiannya di mezbah di depan Bait Suci Yerusalem. Di antara hewan-hewan itu ada lembu kambing, domba, merpati atau tekukur. Tetapi Tuhan tidak puas kalau penyampaian kurban-kurban itu tidak berdampak kepada tindakan-tindakan sosial. Tuhan menjadi tidak menyukainya. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sudah diingatkan pada zaman Hosea. Di khotbah minggu lalu itu sudah dibicarakan bahwa kurban sembelihan dan kurban bakaran yang dipersembahkan bangsa Israel tidak meluputkan mereka dari hukuman dari Tuhan. Yang harus diutamakan selain itu, mereka harus melakukan tindakan mempersembahkan syukur, bukan hanya korban syukur, membayar nazar dan berseru kepada Tuhan, dan berlaku jujur dalam jalannya. Bandingkan Mazmur 50 ayat 7-15, 50 ayat 23. Kalau tindakan mempersembahkan kurban tidak berdampak sosial, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel Yehuda, sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang
dengan kelaparan dan dengan penyakit sampar. Demikian dalam Yeremia 14 ayat 12b. Bangsa Israel wajib berpuasa dan mereka melakukannya. Berpuasa berarti tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 hari 3 malam. Ester 4 ayat 16. Mereka berpuasa menuju hari penghapusan dosa, juga pada hari pendamaian. Ada puasa di bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-7, dan bulan ke-10. Demikian Zakaria 8 ayat 9. Juga berpuasa dalam rangka merayakan hari raya Purim, Ester 9 ayat 31. Berpuasa itu kadang merupakan tindakan mengekspresikan duka cita. Bandingkan 1 Samuel 31 ayat 13, 2 Samuel 1 ayat 12, 3 ayat 25, Nehemia 1 ayat 4, Ester 4 ayat 3, Mazmur 35 ayat 13 sampai 14. Juga mengekspresikan pertobatan 1 Samuel 7 ayat 6, 1 Tawarikh 21 ayat 27, Nehemia 9 ayat 1 sampai 2, Daniel 9 ayat 3 sampai 4, Yunus 3 ayat 5 sampai 8. Juga menunjukkan perendahan diri atau tindakan merendahkan diri. Bandingkan Esra 8 ayat 21, Mazmur 69 11. Yang berpuasa menganggap bahwa dengan dia berpuasa Tuhan mau mendengar permohonannya. Bandingkan Yesaya 58 ayat 3 sampai 4. Tetapi ternyata menurut Tuhan tindakan berpuasa itu menjadi sia-sia kalau puasa itu tidak ditindaklanjuti dengan perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya, 1. Membuka belenggu-belenggu kelaliman. 2. Melepaskan tali-tali kuk. 3. Memerdekakan orang yang teraniaya. 4. Mematahkan setiap kuk. 5. Memecah-mecah roti bagi orang yang lapar. 6. Membawa ke rumah orang miskin yang gelandangan. 7. Memberi pakaian bagi orang yang telanjang. Dan 8. Tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Dan 9. Melaksanakan hukum yang benar. 10. Menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing saudaranya. Dan 11. Tidak menindas janda dan anak yatim, orang miskin, dan orang asing. Yang 12. Tidak merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Bandingkan Yesaya 58 ayat 6 sampai 12, Zakaria 7 ayat 9 sampai 10. Itulah tindak lanjut dari puasa. Kalau mereka tidak berkelakuan demikian, Tuhan berfirman, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Yeremia 14 ayat 12a. Tuhan mau menjawab seruan atau teriakan orang Israel apabila kaum Yahudi itu 1. Tidak mengenakan kuk kepada sesamanya. 2. Tidak lagi menunjuk orang lain dengan jari. Yang 3. Tidak memfitnah. 4. Bersedia menyerahkan kepada orang lapar yang sebenarnya bagi dirinya. Yang 5. Bersedia memuaskan hati orang tertindas. Bandingkan Yesaya 58 ayat 9 sampai 10 dalam perikop renungan kita. Inilah ibadah puasa yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga daripada ibadah Yahudi yang sangat perlu dilakukan umat Yahudi adalah perayaan hari Sabat. Mengingat hari Sabat. Menghormati hari Sabat. Merayakan hari peristirahatan Tuhan yang waktu itu ditetapkan. Dilakukan pada hari Sabat, itu hari ke-7. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Demikian Keluaran 20 ayat 8 bandingkan Ulangan 5 ayat 12. Itulah perintah Tuhan yang wajib dituruti. Perintah itu dilanjuti dengan larangan melakukan suatu pekerjaan sehari-hari di 6 hari pada hari perhentian itu oleh siapapun dan oleh apapun di seisi rumah orang Israel. Jadi pekerjaan yang biasanya dilakukan hari pertama sampai hari ke-6 jangan dilakukan di hari ke-7. Melanggar kekudusan hari Sabat apabila orang Yahudi menginjak-injak hukum Sabat. Misalnya pertama mengerjakan pekerjaan yang biasa dilakukan sehari-hari di 6 hari pada hari Sabat. Misalnya berdagang, mengerjakan kebun dan lain-lain, menggembalakan ternak misalnya. Itu pada hari-hari pertama sampai ke-6 dilakukan. Yang kedua bepergian ke luar kota dengan memikul-mikul barang. Yang ketiga berkata omong kosong.
Itu artinya melanggar hukum Sabat itu. Yang keempat, melakukan acara untuk diri sendiri di hari Sabat seperti pesta keluarga. Yang kelima, mengurus urusan pribadi yang sebenarnya bisa dilakukan di hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan berhenti di hari ke-7 dari kerjanya menciptakan di 6 hari. Maka Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat itu. Dari kerja setiap harinya di 6 hari, penciptaan langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan berhenti. Tetapi dari pekerjaan yang lainnya dia tidak berhenti. Pekerjaannya di hari ke-7 itu adalah memberkati dan menguduskan hari Sabat itu. Artinya membuat hari Sabat itu menjadi berkat dan kekudusan bagi segala ciptaannya. Dari itu Tuhan Yesus dapat berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5:17. Yesus yang adalah Tuhan dari atas hari Sabat, Lukas 6 ayat 5, bekerja di hari Sabat, yakni memberi berkat dan dengan demikian sekaligus menguduskan hari Sabat, yakni melakukan pekerjaan Tuhan dan untuk Tuhan. Yesus Kristus telah membebaskan orang beriman dari belenggu hukum pengudusan hari Sabat yang dibuat oleh para imam, ahli Taurat, Farisi dan Saduki, dan memberi contoh tentang apa yang bisa dilakukan di hari Sabat. Menghormati hari Sabat berarti tidak hidup munafik, melainkan jujur dan terpercaya. Menguduskan hari Sabat apabila segala yang dilakukan di hari Sabat itu adalah untuk kepentingan Tuhan dan melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya melakukan sunat atau menyunat atau membaptiskan anak di hari Sabat, hari Minggu sekarang. Menyampaikan kurban di hari Sabat, beribadah di hari Sabat, belajar firman Tuhan di hari Sabat di bait suci. Semuanya itu bisa dilakukan. Selain itu menurut Yesaya 58 dan 13 adalah pengudusan hari Sabat apabila menyebut hari Sabat hari kenikmatan atau hari yang mulia. Sabat menjadi hari kenikmatan apabila semua orang, baik yang miskin, orang yang pinggiran maupun orang kaya, para pembesar, semua lapisan masyarakat dapat bersukacita di hari Sabat itu. Artinya menghormati hari Sabat harus diisi dengan usaha-usaha menghilangkan kepincangan sosial di tengah masyarakat, menghilangkan diskriminasi. Memperlakukan hari Sabat sebagai hari yang mulia berarti di hari Sabat mengajak umat pengikut Tuhan memuliakan Tuhan dan memuliakan sesamanya manusia tanpa pandang bulu. Di hari Sabat semua dilakukan soli Deo Gloria. Menghormati hari Sabat mewajibkan orang menghapus segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Umat Kristen menghormati hari Sabat dengan mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan terbebas dari belenggu hukum pengudusan hari Sabat yang diaturkan oleh kaum imam, ahli Taurat, Farisi dan Saduki di zaman Yesus Kristus. Sukacita di hari Sabat digabungkan oleh umat Kristen dengan sukacita dalam perayaan kebangkitan Yesus Kristus dan perayaan hari pencurahan Roh Kudus yang sama-sama terjadi di hari Ahad yang kemudian diberi nama oleh umat Kristen sebagai hari Minggu, hari Tuhan, hari kenikmatan, dan hari pemuliaan. Unsur-unsur ibadah umat Yahudi itu atau pemberian kurban, puasa, pengudusan hari Sabat, dan demikian juga ibadah umat Kristen di gereja, di rumah, atau di mana saja, barulah menjadi ibadah yang sejati atau ibadah yang berkenan kepada Tuhan apabila ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan menghapus kepincangan sosial, menghapus kemiskinan dan diskriminasi, melakukan kejujuran bersih dari perbuatan korupsi, bohong, hoaks, tindakan penggulingan kesalahan, nabasi pebedian, sonda di porla ini. Kemudian pemuliaan manusia, tidak ada fitnah, bully, tidak ada hosom, tel, elak lati atau hotel. Kemudian saling meringankan beban kehidupan, mengusahakan semua warga negeri dapat makan atau tidak ada yang kelaparan,
dan dapat merasa hidup merdeka yang bertanggung jawab. Artinya tidak ada penindasan dan yang tertindas. Paulus mengatakan tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yakni mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Bandingkan Roma 12 ayat 1. Renungan kita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Janji berkat dari Tuhan bagi umatnya yang melakukan ibadah yang berkenan kepadanya. Sungguh banyak, atau ada 13 berkat yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan. Antara lain baca dalam Yesaya 58 ayat 8, ayat 10b sampai 12, dan ayat 14. Yang pertama, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu, di ayat 8 itu. Itu berarti bahwa umat akan hidup dalam kebenaran dan soli deo gloria. Di tengah-tengah mereka tidak ada menjadi kadal gurun atau bunglon yang sebelum berkuasa mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang cinta kemanusiaan, penuh kasih, yang setia kepada Pancasila. Tetapi setelah berkuasa mereka menindas dan membunuhi, sedikitnya membunuh karakter manusia yang tidak sealiran dengan mereka, serta atas nama hukum agama mereka membelenggu kaum perempuan, melakukan diskriminasi. Itulah yang terjadi di daerah-daerah dan lembaga seperti sekolah-sekolah yang sudah berafiliasi kepada ISIS dan ajaran Wahabi di Indonesia. Contoh kaum yang membuat kebenaran di barisan depannya dan kemuliaan Tuhan di barisan belakangnya adalah kaum Nahdlatul Ulama, kaum Muhammadiyah, kaum Kristen Indonesia, dan kaum Jokowi. Yang kedua, terangmu akan, inilah berkat yang kedua, terangmu akan merekah seperti fajar, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kaum yang terus bekerja untuk kebaikan atau kesejahteraan sesamanya manusia pasti akan disambut di mana-mana seperti menyambut sinar fajar matahari pagi yang terbit dari timur untuk memberi kesegaran hidup bagi semua ciptaan. Kegelapan hidup tidak akan dialaminya sebab semua mengasihinya dan senantiasa bersuka cita dengannya. Hidupnya penuh dinamika dan hidup bersamanya akan memungkinkan kehidupan yang penuh dinamika dalam kemerdekaan, seperti rembang tengah hari yang membuat semua penghuni bumi hidup dalam kemerdekaan membangun kehidupan masing-masing. Lihatlah bagaimana Indonesia menyambut Presiden Jokowi setiap kali beliau datang di daerah. Bersama Presiden Jokowi, rakyat ibarat hidup dalam suasana yang diterangi matahari di rembang tengah hari. Tiada kegelapan atau mendung dan tiada hujan pengganggu keindahan hidup. Berkat yang ketiga, hatimu akan dipuaskan di tanah yang kering. Kaum yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan akan merasakan sejuknya kehidupan ini oleh siraman firman dan penyertaan Tuhan. Tidak ada kegersangan hidup. Walau pendapatan kering, hati tetap lega dan puas oleh pertolongan Tuhan. Berkat yang keempat, lukamu akan pulih dengan segera. Kekuatanmu akan diperbaharui. Ibadah adalah saat-saat Tuhan menyembuhkan luka-luka di hati oleh karena dosa dan oleh kerjaan iblis. Setiap kali pengampunan dosa disampaikan dan disambut orang beribadah, semua luka atau jenis apapun itu dengan sendirinya sembuh. Kemudian orang yang diampuni dosa-dosanya akan bangkit dengan kekuatan baru untuk mengarungi gelombang kehidupan ini dengan penuh harapan. Berkat yang kelima, engkau menjadi seperti taman yang diairi dengan baik. Taman Eden adalah taman yang diciptakan Tuhan dengan pengairan yang sangat baik dan indah. Ada satu sungai yang terbagi menjadi 4 cabang, yakni Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat, untuk membasahi atau mensuplai air ke taman itu. Kaum yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan akan seperti taman Eden yang diciptakan Tuhan, menjadi tanah subur di mana segala tanaman indah dan yang bermanfaat untuk digunakan manusia berada tumbuh di sana, dan semua makhluk hidup bersahabat.
Janji berkat yang keenam, engkau menjadi seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan atau tidak pernah kering. Sumur atau oase yang selalu dicari dan dikunjungi orang di padang gurun adalah sumur atau oase yang tidak pernah kering dan airnya steril, bersih, menyegarkan. Begitulah kehidupan kaum yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan. Kaum itu akan menjadi tumpuan harapan, penyegar kehidupan agar umat manusia dapat hidup berkelanjutan dengan penuh kedamaian dan keamanan. Sebenarnya itulah yang dicita-citakan bangsa Indonesia dengan pembangunan negara, bangsa, masyarakat, dan agama berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan non-blok. Kita rayakan ke-77 hari ulang tahun Indonesia hari ini kan. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Arab Saudi, Uni Eropa tidak bisa menjadi contoh untuk mata air yang tidak pernah mengecewakan itu. Tampaknya Uni Emirat Arab sudah sedikit mendekati dan leading atau maju di depan. Tetapi Indonesia pasti akan lebih luar biasa dari mereka kalau Indonesia tidak berhasil dikacau oleh negara-negara yang hendak meribut kepentingannya dari Indonesia. Perlu diingat bahwa negara-negara dikuasa seperti Amerika, Australia, Uni Eropa mau membagi-bagi Indonesia, membubarkan Indonesia dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil lagi di Indonesia agar mereka bisa menguasai satu persatu dan menekuk satu persatu begini dan mengambil semua sumber alam yang ada di bawah tanah kita. Hati-hati dong. Tuhan telah membuat fondasi yang tepat untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ibarat mata air yang tidak pernah mengecewakan. Janji berkat yang ketujuh, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kaum yang ibadahnya berkenan kepada Tuhan adalah kaum yang beradab, kaum yang menghargai nilai-nilai luhur yang ada dalam sejarah yang lampau dari bangsa itu, dan terus bersemangat memperbaiki budaya bangsa itu yang sudah berabad-abad runtuh atau diruntuhkan bangsa asing. Israel melakukan hal itu di zaman Esra dan Nehemia dan di zaman sekarang terhadap negerinya dan terhadap budaya kakek moyang mereka. ISIS melakukan sebaliknya di Irak karena mereka menghancurkan semua situs-situs kuno peninggalan kakek moyang mereka dengan alasan itu adalah warisan kekafiran katanya. Mereka tidak tahu bahwa dengan mengetahui unsur kekafiran di reruntuhan atau peninggalan budaya kuno itu justru akan menggerakkan kaum beragama sekarang menjauh dari kekafiran itu. Lihatlah yang dilakukan umat Kristen yang berusaha memelihara semua literatur kuno, termasuk Injil Barnabas yang menyangkal ketersaliban Yesus, agar manusia dapat belajar dari kesalahan-kesalahan dan kebaikan di zaman kuno itu untuk memperbaiki pemikiran, kebudayaan atau kehidupan zaman sekarang. Sungguh sangat disesalkanlah terjadinya pembakaran naskah-naskah yang isinya dianggap tidak senada dengan salah satu kitab suci di dunia ini demi mencegah timbulnya perpecahan-perpecahan katanya. Tetapi ternyata perpecahan-perpecahan di kalangan kaum itu toh juga terjadi walaupun ada tindakan bumi hangusan, pembakaran naskah-naskah tersebut. Jadi berkat yang ke-8, engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Israel terus-menerus memperbaiki pondasi kebangsaan dan kepemilikan tanah air mereka dari dulu sampai sekarang. Usaha itu terhambat hanya karena bangsa-bangsa asing mencabut mereka dari tanah perjanjian yang menjadi tanah air mereka. Setiap kali mereka melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, mereka giat dalam usaha memperkokoh kebangsaan dan tanah air mereka. Indonesia melakukan hal sedemikian sejak Indonesia merdeka dan kemerdekaannya dirayakan ke-37 kalinya sekarang. Pondasi kebangsaan dan ketanah airan Indonesia yang pernah diletakkan di zaman kerajaan Majapahit diperkokoh dengan NKRI yang berpancasila, berundang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbhinneka tunggal ika. Walaupun agama-agama yang dianut penduduk di Indonesia sekarang ini sudah sangat berbeda dengan agama-agama
yang dianut penduduk di zaman Majapahit. Makanya bangsa-bangsa di Indonesia sekarang ini semakin bersatu. Kaum yang mau mengganti dasar NKRI misalnya menggantinya dengan khilafah adalah kaum yang mau meruntuhkan NKRI dan membuatnya menjadi berkeping-keping serta menimbulkan banyak terjadi perang dan pembunuhan-pembunuhan yang sebenarnya hanya diinginkan oleh iblis yang diwakili kaum imperialis barat maupun imperialis timur, bukan oleh Allah. Janji berkat ke-9, engkau menjadi kaum yang memperbaiki tembok yang tembus. Setelah Yehuda Israel melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, mereka giat memperbaiki tembok Yerusalem yang diruntuhkan atau ditembusi para penjajah mereka, Babel, Mesir, dan lain-lain. Tembok Yerusalem berhasil dibangun. Artinya, keamanan negara Israel berhasil dibangun. Kalau masing-masing penganut agama di Indonesia melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau kepada Allah atau kepada sembahan agama masing-masing yang diyakini semua mengajak penganutnya saling mengasihi, pasti Indonesia akan berhasil membangun keamanan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tiada yang paling berharga dari situ kan? Tetapi kalau ada agama di Indonesia membuat ibadahnya menjadi sumber kebencian kepada umat beragama lain, maka tembok keamanan bangsa dan negeri ini akan hancur dan mudah dimasuki kaum imperialis modern. Hati-hati dong beragama. Berkat yang ke-10, engkau menjadi kaum yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Karena pembuangan bangsa Israel dari Israel Utara, kota Samaria menjadi tak berpenghuni. Yerusalem menjadi kosong karena pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Jalan-jalan ke kota reruntuhan ini menjadi rusak total. Setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan Babel di zaman raja-raja Persia, Kores, Darius, dan Artasasta, mereka membetulkan jalan ke kota Yerusalem agar mereka bisa membangun bait suci di Yerusalem dan agar kota Yerusalem dapat dan layak dihuni kembali. Memang dalam rangka melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya rumah Tuhan yang harus dibangun, melainkan juga jalan-jalan di daerah sekitar rumah Tuhan itu. Infrastruktur di seluruh negeri, agar orang yang hendak beribadah dapat datang dengan baik ke rumah ibadah. Demikian harus berlaku sampai sekarang. Daerah sekitar rumah Tuhan yang dulu masih belum ada rumah, setelah jalan-jalan ada dan baik, maka rumah-rumah umat dibangun di pinggir jalan itu, sehingga daerah itu penuh penghuni yang bersama-sama akan berjuang untuk sejahtera. Janji ke-11, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan menuntun kaum yang melakukannya kepada kebahagiaan surgawi di dunia. Kalau seluruh penduduk yang multimajemuk itu hidup dalam kedamaian, maka penduduk negeri dapat menikmati kesenangan yang didasari kepada kepatuhan penduduk melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau kepada sembahan penganut agama masing-masing. Berkat yang ke-12, engkau akan sanggup melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Setiap kali bangsa Israel melakukan ibadah yang berkenan kepada Jehovah atau Tuhan, mereka menang di setiap peperangan baik di gunung maupun di lembah atau di dataran. Di zaman sekarang, karena Israel melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan, walaupun belum ada pengganti bait suci yang diruntuhkan Jenderal Titus tahun 70, Republik Israel menjadi suatu negara termaju di dunia. Mereka berhasil memproduksi kendaraan-kendaraan yang dapat digunakan dalam waktu damai maupun dalam waktu perang untuk terus-menerus meraih kebenaran. Meraih kemenangan. Ekonomi mereka, iptek mereka, budaya mereka, politik mereka, ideologi mereka, kerukunan mereka menjadi kendaraan kemenangan. Ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan di zaman sekarang pasti menuntun bangsa Indonesia meraih lebih dari apa yang diraih bangsa Israel sekarang. Pasti selalu menang. Lihatlah belakangan ini. Indonesia menjadi pemimpin dunia kan. Belum semaju Amerika, belum semaju Eropa, Jepang atau Tiongkok.
tapi dipercayakan memimpin dunia di G7, di G20, dan di negara ASEAN tahun depan. Janji berkat ke-13, engkau akan makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhur Israel. Milik pusaka Yakub adalah kesatuan bangsa Israel yang terdiri dari berbagai atau 13 marga. Kesatuan mereka bukan hanya karena ikatan darah, melainkan juga karena ikatan kasih dan kebangsaan, serta ketanah airan, tanah perjanjian mereka. Inilah sumber makanan mereka, yakni kesejahteraan jasmani dan rohani. Pusaka Yakub di Indonesia dapat dilihat dalam ketanah airan Indonesia, tanah airku Indonesia, kebinekaan tunggal ikaan Indonesia, kesatuan dan persatuan Indonesia dalam kemultimajemukannya, negeri kepingan surga atau Firdaus yang diturunkan ke bumi. Itulah pusaka Yakub ala Indonesia kan. Siapa memelihara Indonesia dengan 4 pilar atau konsensus nasionalnya akan menikmati pusaka Yakub ala Indonesia tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Tuntun kami agar selalu beribadah dan melakukan ibadah yang berkenan kepada-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya perayaan ulang tahun Indonesia yang sudah 77 kali dilakukan akan dapat dilakukan lebih dari ribuan kali di masa depan, dan bangsa Indonesia akan semakin makmur dan adil, tidak ada ketimpangan sosial. Bapak Presiden kami, Presiden Joko Widodo telah meletakkan pondasi untuk kesejahteraan, kesamarataan itu, kesejahteraan bersama tersebut, menghilangkan kepincangan sosial. Kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami di masa depan dan sekarang sudah dipersiapkan pemilihannya dapat melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh Bapak Jokowi sebagai pondasi kesejahteraan umum bangsa Indonesia itu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak atas lindungan-Mu kepada kami, kepada umat-Mu, dan juga kepada negara kami. Sempurnakan doa kami ini yang Kau sampaikan dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.